Perkenalkan, nama saya Krisna Dwi Payana, NIM saya 17240019, jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, membahas suatu isu dan fenomena mengenai fenomena korupsi di Indonesia. Jadi pertama-tama eh, kita harus paham dulu apa itu pengertian dari korupsi. Jadi korupsi adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dan menggunakan jalan-jalan yang tidak baik. Sehingga dari pengertian itu kita bisa sadar bahwa korupsi di Indonesia atau definisi korupsi itu sendiri adalah sesuatu hal yang buruk. Sehingga kita sebagai warga negara harus mengantisipasi adanya korupsi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena korupsi di Indonesia dalam sudut pandang sejarah dan sosial serta budaya. Untuk penyebab korupsi di Indonesia, penyebab paling utama dari terjadinya korupsi di Indonesia adalah masih adanya pemikiran feodalisme di masyarakat Indonesia. Apa itu pemikiran feodalisme? Pemikiran feodalisme adalah sebuah mentalitas atau pemikiran di mana orang-orang menempatkan status atau posisinya di masyarakat sebagai warisan, bukan tanggung jawab, melainkan adalah sebuah status kenyamanan. Dalam hal ini kita bisa paham bahwa dari mentalitas feodalisme ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan di Indonesia menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk melakukan hal-hal yang di luar kepentingan bersama. Selain itu, imbas dari pemikiran feodalisme ini, karena dia menempatkan posisinya di atas kepentingan bersama, yaitu untuk kepentingan dia pribadi, akhirnya pemikiran ini melahirkan sebuah budaya yang bernama KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan pemikiran dan mentalitas seperti ini, tentu saja budaya korupsi menjadi semakin marak di Indonesia. Selain itu, mentalitas ini juga membuat mentalitas suap menyuap atau kolusi menjadi umum, dan nepotisme atau budaya orang dalam dan nepotisme menjadi sesuatu hal yang lumrah. Fenomena KKN ini adalah dampak langsung dan nyata dari pemikiran feodalisme yang membuat pemikiran ini menjadi cukup berbahaya, terutama bagi kemajuan Indonesia, dikarenakan pemikiran seperti ini bisa menghambat perkembangan Indonesia baik dalam segala aspek. Sehingga pemikiran feodalisme ini harus kita perangi, harus kita antisipasi dan menggantinya menggunakan mindset yang benar, sehingga kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Melansir dari data Corruption Perception Index, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara. Artinya posisi korupsi di Indonesia di mata dunia adalah sangat memprihatinkan, di mana dalam hal ini Indonesia menempati salah satu peringkat negara paling bawah dalam hal kebersihan dari korupsi. Dari data ini kita bisa paham bahwa praktek korupsi di Indonesia itu sangat marak dan sangat masif dan terjadi secara umum, sehingga data dunia tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan dan sangat marak terjadi. Hal ini menjadi poin penting bahwa penanganan korupsi di Indonesia masih harus dalam proses yang lebih berkembang dan dalam proses yang lebih mutakhir, sehingga praktek korupsi di Indonesia lebih bisa dikurangi dan sehingga skor Indonesia. Dalam sebuah jurnal yang dikemukakan dan dirilis pada tahun 1993 berjudul Sustaining Development in Mineral Economies, The Resource Curse Thesis, dalam penelitian itu mengemukakan sebuah kesimpulan bahwa negara-negara dengan tingkat sumber daya alam yang tinggi cenderung memiliki kekurangan di bidang manajemen sumber daya manusianya.
Maksudnya dalam hal ini teori ini mengemukakan bahwa ada yang disebut dengan kutukan sumber daya, yaitu negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa melimpah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan budaya ekonomi yang buruk. Dalam hal ini adalah korupsi sebagai contohnya. Dan menurut teori ini cukup pas dengan kondisi di Indonesia, bahwa teori ini mengemukakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia, walaupun Indonesia disokong oleh keberlimpahan sumber daya alam, tapi pada kenyataannya tingkat korupsi yang dilakukan oleh masyarakatnya masih sangat umum dan sangat marak, sehingga dalam teori ini mengemukakan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan kriteria dengan kutukan sumber daya alam ini. Tapi walaupun demikian, bukan berarti korupsi di Indonesia itu tidak bisa dihilangkan. Dalam hal ini sudah menjadi tugas generasi muda saat ini untuk mematahkan budaya korupsi ini dengan menanamkan mentalitas yang benar serta meningkatkan moral kita terhadap kesadaran bahwa kepentingan bersama adalah kepentingan di atas segalanya, dan menanamkan kesadaran bahwa kita hidup sebagai bernegara dan menjunjung tinggi nasionalisme, kita bisa yakin bahwa korupsi di Indonesia bisa dihilangkan. Dalam hal itu kita harus kembali menuntut ilmu setinggi-tingginya, belajar sebaik mungkin sehingga bisa menjadi generasi yang unggul, yang cemerlang, serta memajukan kualitas sumber daya manusia kita. Dengan ilmu dan pengetahuan serta wawasan, kita dapat meningkatkan tingkat kualitas sumber daya manusia kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bermoral, sehingga kita bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat serta mengurangi korupsi dan menghilangkan budaya dan mentalitas feodalisme itu di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.